aku ada di Jokopi di Noyo, Surabaya. Jokopi di Noyo yang di sini merupakan cabang keempat dari 5 cabang Jokopi yang ada di Surabaya. Nah, penasaran kenapa Jokopi spesial banget untuk aku review hari ini? Yuk ikutan! Selamat datang di Jokopi di Noyo, Surabaya. Nah guys, sebelum masuk nih ke dalam kafenya, aku mau minta tolong kalian semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan. Setelah itu, jangan lupa juga kalian untuk mengecek suhu tubuh kalian. Kayak nggak asik deh kalau misalnya ngafe tapi sendirian. Makanya nih aku ketemu sama temanku dan langsung aja nih aku beliin dia es yos. Es yos merupakan es krim yang dibuat oleh Jokopi sedemikian rupa hingga rasanya itu unik banget guys. Es yos ini terbuat dari espresso, gula aren, dan juga susu racikan. Kalian bisa bayangin gak sih rasanya? Kalau biasanya kita beli es krim, rasanya susu banget, manis banget. Nah, kali ini kayak ada agak pahitnya karena emang pada dasarnya es yos ini terbuat dari kopi. Tak hanya itu, aku juga beli es kopi susu belusukan yang bahan dasarnya sama dengan es yos. Betul banget, mereka cuma beda bentuk luarnya aja. Nah, aku beli juga es arang susu krim yang terbuat dari susu racikan, gula aren, liquid charcoal, dan juga bubuk charcoal di atasnya. Jangan lupa dicatat ya guys, es yos, es kopi susu belusukan, dan es arang susu krim merupakan 3 menu favorit di Jokopi. Gak heran sih kenapa ini jadi favorit, karena aku sendiri suka banget and I'll give this 3 menus 9 out of 10. Selain menu-menunya yang enak, aku mau kasih tahu ke kalian semua kenapa Jokopi bisa menjadi kafe atau kedai kopi yang aku rekomendasiin banget buat kalian datengin kalau di Surabaya. Jadi, Jokopi ini merupakan kafe yang mengedepankan keramah lingkungan. Ya, betul banget. Jokopi ini peduli banget sama lingkungan. Beberapa waktu lalu, Jokopi sempat mengutip dari The National Plastic Action Partnership atau NPAP bahwa Indonesia telah menyumbang hampir sekitar 6,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Bukan hanya itu, 61% dari sampah tersebut tidak dikelola secara baik, alias berakhir di tempat pembuangan akhir saja. Lalu, apa korelasinya dengan Jokopi? Jokopi telah berusaha untuk menekan jumlah sampah plastik dengan berfokus kepada kolaborasi dan kontinuitas. Jokopi telah bersama-sama secara perlahan merubah cara perilaku masyarakat untuk membuang sampah secara lebih baik. Itulah mengapa Jokopi melakukan kampanye "Pelan-pelan kita berperan". Tempat sampah menjadi hal utama dalam proses pengolahan sampah. Jokopi pernah cerita bahwa masalah yang sering kali Jokopi temui adalah konsumen yang masih sering meninggalkan sampah dan tidak membuangnya, alias ditaruh aja di meja atau di tempat di mana mereka berada. Kalaupun sudah dibuang sampahnya pada tempat sampah, kebanyakan tempat sampah yang mereka temui masih belum terpilah. Padahal, pemilahan sampah dapat membantu mencegah terjadinya penumpukan sampah dan memudahkan pemanfaatan kembali sampah tersebut sesuai kegunaannya. Jokopi pun akhirnya menyediakan tempat sampah terpilah. Jokopi menyediakan tempat sampah terpisah mulai dari tempat sampah residu, tempat sampah kertas, dan tempat sampah
plastik. Setelah sampah-sampah tersebut terpilah, barulah sampah plastik akan didaur ulang oleh Robris. Hasil daur ulang Jokopi dan Robris nantinya adalah barang-barang yang dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari dan bisa para warga dapatkan. Gelas Jokopi. Gelas Jokopi ini terbuat dari plastik yang rentan rusak dan tidak tahan lama, sehingga banyak yang hanya berakhir di tempat sampah pembuangan. Nah, dari situ, dari botol yang lama, Jokopi sadar bahwa gelas plastik menjadi tonggak awal dalam kampanye pelan-pelan kita berperan. Oleh karena itu, gelas baru dari Jokopi mengedepankan fungsionalitas, estetika, dan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan plastik PP. Dengan gelas plastik yang terbuat dari bahan plastik PP, nilai guna gelas baru Jokopi dapat meningkat. Gelas ini lebih tahan lama dan dapat digunakan berulang kali untuk berbagai macam manfaat. Misalnya, menjadi tempat pensil ataupun lainnya. Para warga atau sebutan hangat Jokopi kepada pelanggannya juga tidak perlu lagi menggunakan sedotan di gelas baru Jokopi. Nah, Jokopi sendiri tuh sudah berharap kalau gelas baru yang dikeluarkan oleh Jokopi dapat bermanfaat bagi para warga dan kita bisa memperpanjang umur gelas ini sebagai wadah alat tulis, pot tanaman hias, dan lain-lain. Betul, gelas Jokopi memang masih terbuat dari plastik, tapi Jokopi bekerja sama dengan Robris untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Robris adalah penyedia produk perabotan rumah tangga berbahan dasar daur ulang plastik. Jokopi mengajak Robris untuk berkolaborasi dalam memanfaatkan sampah plastik yang sudah terpilah untuk kemudian didaur ulang kembali. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup zero waste, Jokopi berupaya menyediakan beberapa produk ramah lingkungan seperti botol bumi Jokopi, tas lipat Jokopi, dan sedotan set Jokopi. Jokopi sendiri memiliki harapan yang besar untuk bisa bersama-sama melangkah maju ke arah yang lebih baik untuk kita dan bumi kita. Keren banget gak sih guys Jokopi ini? Aku sendiri sebagai warga Surabaya bangga banget punya kafe atau kedai kopi sekeren ini. Karena gak cuman masalah menu yang enak atau tempat tongkrongan yang asik, tapi Jokopi sendiri juga peduli banget sama lingkungan. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau kalian anak Surabaya atau misalnya lagi berkunjung nih ke Surabaya, langsung deh cus ke Jokopi. Curug Kondang merupakan salah satu objek wisata Bogor yang terletak di kawasan Gunung Salak Endah. Curug Kondang menawarkan suasana air terjun alami dikelilingi hutan yang sangat indah.
Untuk menuju lokasi Curug Kondang, membutuhkan sekitar 1,5 jam dari pusat kota Bogor. Biaya yang dibutuhkan untuk mengunjungi curug ini adalah 15.000 untuk tiket memasuki kawasan Gunung Salak Endah, sedangkan untuk memasuki curug membutuhkan biaya hanya 10.000 saja. Tetapi itu semua belum biaya semuanya. Para wisatawan dikenakan biaya untuk parkir 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk mobil. Jadi biaya totalnya sekitar 30.000 sampai 35.000 untuk mengunjungi Curug Kondang. Setelah masuk dari gerbang tiket, dibutuhkan sekitar 5 menit untuk jalan kaki hingga sampai ke Curug Kondang. Di sana juga terdapat curug lain yang bisa kita kunjungi juga. Curug itu bernama Curug Balong Endah. Selama perjalanan, kita melewati pemandangan-pemandangan yang memanjakan mata seperti hutan yang asri, aliran sungai, air terjun kecil, dan lain-lain. Nah, saat sampai, kita bisa melihat air terjun yang besar, tinggi, dan sangat indah yang dikelilingi oleh pohon-pohon dan tanaman-tanaman. Air dari air terjun ini sangatlah jernih. Pengunjung di sini lumayan ramai walaupun di saat pandemi. Pohon-pohon dan tanaman di sini juga terlihat sangat indah. Jam operasional dari Curug Kondang adalah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di sini juga terdapat kolam kecil yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Oke, sekarang kita menuju Curug Balong Endah. Untuk menuju Balong Endah, kita harus menanjak sekitar 3 menit. Selama perjalanan, kita dikelilingi oleh hutan yang sangat asri. Di sini juga terdapat fasilitas toilet dan penitipan barang. Di tengah perjalanan, kita akan menemui sumber air yang menyerupai air terjun kecil. Nah, saat sampai di Curug Balong Endah, kita akan berada di atas tebing yang sangat tinggi. Di sini juga para wisatawan bisa melompat tinggi. Di Curug Balong Endah, air terjunnya tergolong kecil-kecil.
Namun pemandangannya tidak kalah dengan curug-curug yang lainnya. Di Curug Balong Endah terdapat banyak sekali kolam alami. Ini bisa digunakan untuk berenang oleh para wisatawan. Dengan pemandangan yang indah, Curug Kondang dan Balong Endah sangat layak untuk dikunjungi. Apalagi perjalanan untuk menuju curug ini sangatlah mudah, harganya pun murah. Tunggu apa lagi? Kalau kalian orang Bogor atau sedang berwisata ke Bogor, ayo kunjungi Curug Kondang dan Balong Endah.
Setelah menempuh perjalanan yang gak begitu jauh dari kota, akhirnya kita sampai nih di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Setelah pengunjung membayar, mereka akan bebas bertamasya di dalam Taman Nasional. Tapi, kalau untuk ke jembatan gantung, pengunjung harus bayar lagi. Biaya yang harus dibayarkan oleh pengunjung juga variatif loh, mulai dari 50.000 sampai 125.000. Nah, rentan variasi harga ini dapat dicocokkan dengan kondisi dompet masing-masing pengunjung ya. Setelah itu, pengunjung akan melakukan trekking lagi untuk ke Curug Sawer. Nah, sebelum mencapai Curug Sawer nih, bakal ada food court yang banyak banget makanan dan juga jual kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang. Nah, tapi perbedaan fasilitas yang didapat juga cukup signifikan loh. Seperti kalau kalian memilih yang mahal, kalian akan mendapatkan akses shuttle bus untuk awal masuk dan saat pulang. Lumayan banget loh bisa ngirit perjalanan kaki 20 menit. Kemudian, pengunjung VIP memiliki jalur tersendiri nih. Jadi, kalau pengunjung yang memilih variasi harga murah, mereka akan diberikan jalur trekking yang cukup berliku-liku. Sementara, yang pengunjung VIP memiliki jalur yang lebih enak. Pengunjung VIP juga mendapatkan welcoming drink yang bisa diambil sebanyak yang mereka mau, serta terdapat teater Sunda yang dapat ditonton. Air terjun Curug Sawer ini memiliki ketinggian 35 meter dengan volume air yang cukup deras. Sehingga pengunjung tuh enggak direkomendasiin untuk mandi di bawah air terjun ini. Tapi pengunjung nggak perlu kecewa nih karena mereka juga menyediakan wisata air arung jeram yang nggak kalah serunya.
Jembatan gantung Situ Gunung atau yang biasa dikenal dengan sebutan Suspension Bridge ini memiliki lebar 18 meter dan panjang 243 meter. Ngomong-ngomong, jembatan ini tuh konon katanya merupakan jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Nah, ngomong-ngomong tentang jembatan gantung, sebelum pengunjung naik, pengunjung akan dipakaikan seat belt. Seat belt ini berguna untuk dikaitkan ke sisi jembatan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jumlah kapasitas pengunjung dalam satu waktu di jembatan gantung termasuk banyak, tetapi karena alasan keselamatan mereka membatasinya menjadi 40 orang. Pemandangan di tengah jembatan bener-bener indah. Pengunjung bisa ngeliat betapa masih hijaunya loh alam di Sukabumi ini. Udaranya pun bener-bener seger. Setelah melewati jembatan gantung, pengunjung dapat beristirahat di tempat peristirahatan.